Halo sobat semuanya, balik lagi dengan Nadir. Hari ini kita bakal ngebahas drama baru di UFC yang lagi panas banget. Juara kelas berat ringan Alex Pereira bikin keputusan kontroversial yang bikin banyak orang melongo. Gimana ceritanya seorang Magomed Ankalaev, petarung penantang nomor 1 di kelas berat ringan ini, malah ditolak buat perebutan gelar. Stay tune karena ini bakal jadi sebuah pembahasan yang gak cuma penuh aksi, tapi juga drama kelas dunia. Jadi so far fighter, here we go again. Welcome to Nadir. Alex Pereira baru saja bikin pernyataan yang mengejutkan lewat akun media sosial X pribadinya. Dengan singkat, padat, dan juga jelas, dia bilang itu bukan Ankalaev. Cuma 3 kata, tapi dampaknya kayak sebuah ledakan bom di divisi kelas berat ringan UFC. Kita tahu, Magomed Ankalaev adalah salah satu petarung paling solid di divisi kelas berat ringan sejak tahun 2018. Dia nggak pernah kalah dalam 13 pertarungannya. Rekornya di UFC juga sempurna, 11 kali kemenangan dengan 1 hasil imbang lawan Jan Blachowicz di UFC 282. Di sisi lain, Magomed Ankalaev pun nggak tinggal diam. Lewat akun media sosial X-nya, dia langsung nyebut Alex Pereira sebagai ayam-ayaman. Sebuah serangan verbal ini jelas bikin para fans makin penasaran. Apalagi Magomed Ankalaev punya reputasi sebagai petarung yang tangguh dari Dagestan. Magomed Ankalaev membuktikan diri dengan kemenangan besar di tahun ini. Dia berhasil mengalahkan Alexander Rakic dan juga Johnny Walker. Keduanya bukan lawan yang sembarangan loh. Tapi Magomed Ankalaev membuatnya terlihat mudah. Akan tetapi kita juga nggak bisa meremehkan Alex Pereira. Di tahun ini dia mempertahankan sabuknya sebanyak 3 kali. Nama-nama seperti Khalil Ronte, Jiri Prochazka, dan juga Jamahal Hill semua takluk di tangan si emot batu itu. Puncaknya, Alex Pereira bikin sejarah di UFC 300 dengan TKO brutal atas Jamahal Hill. Itu pertarungan yang bikin namanya semakin besar dan jelas dia sekarang punya kekuatan buat memilih lawan berikutnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Alex Pereira menolak Magomed Ankalaev? Jawabannya mungkin ada 3 nama besar yang lebih menggiurkan. Ada Jon Jones, si legenda UFC yang terang-terangan pengen ngelawan Alex Pereira buat ningkatin warisannya. Di sisi lain ada juga Hill yang juga ngincer pertarungan rematch. Hill punya peluang besar buat ketemu lagi sama Alex Pereira, tapi dengan syarat dia harus ngalahin Jiri Prochazka di UFC 311 bulan Januari nanti. Untuk sekarang, Magomed Ankalaev kayaknya harus nunggu dulu meskipun dia layak dapat kesempatan perebutan gelar. Pilihan Alex Pereira jelas lebih strategis. Dia nggak mau ambil resiko besar kalau nggak ada keuntungan besar di ujungnya. Keputusan Alex Pereira ini bikin drama baru di UFC. Fans pun terbagi 2, ada yang mendukung langkahnya dan ada juga yang bilang ini bentuk ketakutan Alex Pereira buat ngelawan gaya bertarung Magomed Ankalaev yang teknikal. Tapi apa benar ini adalah sebuah strategi atau justru Alex Pereira benar-benar takut sama Magomed Ankalaev? Tapi buat para fans ini jadi sebuah bahan debat yang seru di media sosial dan jelas makin memanaskan suasana di divisi kelas berat ringan UFC. Satu hal yang pasti, UFC butuh cerita besar buat penjualan pay-per-view mereka. Entah itu melawan Jon Jones ataupun rematch dengan Hill atau pertarungan dengan Magomed Ankalaev. Semua ini bakal ditentukan sama siapa yang bisa bikin lebih banyak hype. Meskipun belum dapat perebutan gelar kedua, Magomed Ankalaev tetap jadi favorit banyak fans. Gaya bertarungnya yang solid, teknikal, dan juga punya daya tahan luar biasa. Kalau dia dapat kesempatan, banyak yang yakin kalau dia bakal jadi juara baru di kelas berat ringan UFC. Tapi kalau Alex Pereira melawan Jon Jones, ini bakal jadi sebuah pertarungan yang epik. Karena 2 petarung ini punya gaya bertarung yang sangat berbeda dan tentunya 2 barisan besar yang dipertaruhkan. Dan kalau Hill berhasil ngalahin Prochazka, rematch dengan Alex Pereira pun bakal jadi sebuah cerita yang gak bakal kalah seru. Karena Hill punya dendam besar setelah kalah lewat TKO di UFC 300. Dan ini bisa jadi sebuah kesempatan emas buat dia. Jadi bagaimana buat para sobat semua, apakah langkah Alex Pereira ini cerdas atau justru bikin dia kehilangan respect dari para fans? Dan siapa yang sebenarnya paling layak buat ngelawan dia di perebutan gelar berikutnya? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar sobat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Javier Mendez santai walaupun Arman Tsarukyan berguru kepada orang yang telah mengalahkan Islam Makhachev. I think it's worthless only because you know Adriano got a good left hook in as
Kalian pasti tahu kalau dunia mixed martial art itu nggak pernah kehabisan drama. Nah, kali ini ada cerita menarik jelang UFC 311. Arman Tsarukyan yang dikenal sebagai salah satu rising star UFC lagi bikin langkah mengejutkan. Dia berguru ke Adriano Martin, seorang petarung yang pernah meng-KO Islam Makhachev di tahun 2017. Tapi tunggu dulu, pelatih aka Javier Mendez tetap kalem dan penuh percaya diri. Kok bisa ya? Yuk kita bedah apa kata Javier Mendez soal langkah Arman Tsarukyan. Javier Mendez, pelatih utama dari sasana ternama Amerika Kickboxing Academy, baru-baru ini memberikan komentarnya soal langkah Arman Tsarukyan yang berguru ke Adriano Martin. Langkah ini jelas jadi sorotan, karena Martin adalah satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Islam Makhachev dengan KO, momen yang terjadi 7 tahun yang lalu di UFC. Tapi bukannya khawatir, Javier Mendez malah terlihat santai. Menurutnya langkah Arman Tsarukyan ini nggak bakal banyak berpengaruh ke pertarungan nanti. Javier Mendez justru menilai momen KO tersebut hanyalah sebuah kebetulan yang nggak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Saya pikir itu tidak akan terlalu banyak membantu. Adriano memang punya hook kiri yang bagus, dan dia berhasil mendaratkannya dengan sempurna pada pertarungan lawan Makhachev. Tapi itu hanya satu pukulan, bukan keseluruhan. Situasi sekarang sudah berbeda jauh. Islam Makhachev sekarang adalah petarung yang benar-benar berbeda dibandingkan saat itu. Menurut Javier Mendez, Islam Makhachev telah berkembang pesat baik dari segi teknik maupun mentalitas bertanding. Arman Tsarukyan mungkin berharap dapat mencuri rahasia dari Adriano Martin, tapi Mendez yakin hal itu tidak cukup untuk mengubah jalannya pertarungan di UFC 311. Pertarungan itu sudah terlalu lama untuk dijadikan perbandingan. Hanya sebuah pukulan hook kiri yang kebetulan bersarang dengan sempurna, itu tidak bisa jadi patokan untuk menghadapi Islam saat ini. Laga Islam Makhachev melawan Arman Tsarukyan akan berlangsung pada 18 Januari mendatang dan jadi salah satu duel yang paling dinantikan oleh para penggemar mixed martial art. Kedua petarung ini pernah bertemu sebelumnya di tahun 2019, di mana Islam Makhachev menang lewat keputusan angka mutlak setelah 3 ronde penuh berjalan. Akan tetapi sejak pertemuan itu, baik Islam Makhachev maupun Arman Tsarukyan telah banyak berkembang. Arman Tsarukyan kini menjadi ancaman serius di divisi kelas ringan, sementara Islam Makhachev telah menjadi juaranya. Javier Mendez mengakui bahwa Arman Tsarukyan adalah lawan yang tangguh, dan duel kali ini akan menjadi ujian yang berat bagi kedua petarung. Pada banyak hal Arman adalah musuh yang sangat kuat. Pertarungan mereka bakal berjalan sangat menarik. Saya sendiri tidak bisa meramal apa yang akan terjadi. Tapi yang jelas akan ada pertukaran serangan yang intens, dan mereka berdua sudah banyak berubah sejak pertemuan terakhir. Jadi kesimpulannya, meski Arman Tsarukyan berusaha mengerahkan segala cara untuk mengalahkan Islam Makhachev, termasuk belajar dari Adriano Martin, akan tetapi Javier Mendez tetap percaya diri. Baginya Islam Makhachev saat ini adalah versi terbaik dari dirinya yang sudah jauh lebih matang dan sulit untuk dijatuhkan. Lalu apakah strategi Arman Tsarukyan akan membuahkan hasil? Atau justru Islam Makhachev yang kembali menunjukkan kelasnya sebagai raja di divisi kelas ringan? Kita tunggu saja aksi panasnya di UFC 311 nanti. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih telah menyaksikannya. Saya Nadir di sini. Sampai berjumpa kembali. I think it's worthless only because Adriano got a good left hook in as he shot in, and it landed right on the money, and it's worthless. I mean, that's one shot. That wasn't a fight. So I think it's worthless. I don't think there's any value to it whatsoever, in my opinion. As far as unless you want a mental edge, maybe he destroys Martins, and so he goes, okay, so that gives me confidence going to Islam. But that fight was too early to gauge anything on other than he got a good shot in, and that was it. It was an early. I believe less than a minute, if I remember correctly. It didn't last long at all, so it was hard to gauge anything on that.